Sejak adanya corona jadi sepi dan tidak ada yang mengunjungi. Semoga pandemi ini segera berlalu. Kasihan buku-buku ini jadi tidak ada yang membaca. Asal mula Wadas Tupang Jatilawang sepertinya menarik ini. Coba aku baca ah. Di lereng Gunung Slamet berdiri sebuah kerajaan bernama Batur Kradan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Wirya Sampar. Beliau memiliki seorang putri yang amat cantik bernama Sekar Arum. Selain memiliki sifat arif dan bijaksana, Raja Wirya Sampar dikenal amat sangat menyayangi rakyatnya. Maka tak heran jika rakyatnya pun menyayangi beliau. Berkat kepemimpinan Raja Wirya Sampar, kehidupan rakyat di kerajaan Batur Kradan menjadi tentram, sejahtera, dan bahagia. Tak ada orang kelaparan karena kekurangan pangan. Tak ada rakyat bersedih karena kekurangan sandang, dan tidak ada yang bergejolak karena tak puas. Sebuah negeri yang makmur, gemah ripa loh jinawi. Tuhan selalu muji umatnya untuk maksud yang baik. Apakah mereka lulus atau gagal dalam ujian tersebut? Salah satu ujian itu adalah datanglah penyakit aneh yang menyerang negeri Batur Kradan. Penyakit itu berbentuk bintik-bintik yang tumbuh di sekujur tubuh. Pagi terkena, sorenya meninggal. Jika sore diserang, paginya meninggal. Sudah tak terhitung rakyat Batur Kradan yang meninggal karena diserang penyakit aneh ini. Raja bukannya berdiam diri, sudah banyak tabib yang paling baik didatangkan untuk mengobati penyakit aneh ini. Namun hasilnya nihil, bukannya sembuh, malah tabib itu pun ikut tertular dan ikut meninggal. Korban berjatuhan tidak terhitung. Bagaimana ini? Sudah banyak tabib yang datang untuk mengobati penyakit aneh ini, tapi tetap saja hasilnya nihil. Yang ditanya hanya bisa menunduk dalam-dalam. Diam tak bisa menjawab. Semua buntu, tak ada jalan keluar. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara? Sayembara? Sayembara apa yang kau maksud? Begini Baginda Raja, apabila ada seseorang yang bisa mengatasi pagebluk ini, apabila dia laki-laki dinikahkan dengan Putri Sekar Arum, apabila perempuan dijadikan putri raja.
aku dijadikan hadiah sayembara. Ya kalau nanti yang menang itu adalah seorang pangeran yang ganteng. Nah, kalau nanti yang menang adalah seorang yang buruk muka, celakalah aku. Meski dalam hati menolak, tapi Sekar Arum hanya diam saja. Ia setuju saja ketika ayah hendak meminta persetujuannya. Sekarang, tabib beserta sayembara bukan hanya datang dari Batur Kradan, tetapi banyak tabib masyhur yang dari luar. Aneh-aneh saja tabiat mereka. Lihatlah tabib Marwa dari Paguyangan, daerah yang masuk Brebes itu. Dari tampangnya, tabib Marwa ini kelihatan aneh. Rambutnya terurai panjang tak terhiraukan. Dengan membawa tongkat, ia terlihat seram, meski sebenarnya ia belumlah terlalu tua. Tuan, pendopo kerajaan ini menggunakan kayu bekas semua. Ini Tuan yang menimbulkan pagebluk. Coba Tuan, ganti penglari yang ada di rumah pendopo ini dengan yang baru, yaitu kayu balok yang panjang. Prajurit, punggawa, ayo bongkar pendopo ini. Ganti kayu penglar ini dengan kayu balok yang baru. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, penyakit aneh ini tak kunjung sembuh. Malah semakin menyebar luas. Izin menghadap Baginda Raja. Kedatangan saya kemari mendengar bahwa di kerajaan ini terjadi wabah penyakit pagebluk. Menurut saya, penyakit pagebluk ini tidak karena penglari yang dipasang di kerajaan ini, tetapi karena bentuk bangunan ini terjadi kapit ilir, sehingga membentuk seperti huruf L, persis seperti ilir. Jadi, bongkarlah semua penglari ini. Hasilnya tetap sama. Penyakit aneh ini tak kunjung juga sembuh, malah semakin parah. Tabib sakti datang dan pergi tak terhitung, namun hasilnya tetap sama. Mereka tak berhasil mengatasi musibah yang menimpa di negeri Batur Kradan. Raja Wirya Sampar sudah merasa pasrah, hingga ada seorang tabib yang ingin menghadap raja, tetapi raja enggan menanggapinya. Berkali-kali ia dikecewakan. Kecintaannya kepada rakyat Batur Kradan membuatnya makin bersedih. Perkenankan hamba menghadap dan menghaturkan salam, tuanku. Tidak aneh-aneh lagi syarat dan maharnya, bukan? Maksud raja? Musibah ini cukup membuatku repot dan sedih. Jangan kau tambahi lagi dengan syarat yang aneh. Kemarin ada tabib yang datang. Dia minta merubah pendopo ini. Tetapi setelah dirubah, penyakit aneh ini tak kunjung hilang. Ada lagi yang minta dicarikan kijang bertanduk emas.
Jangan-jangan kamu mau meminta rakyat untuk menguras situ Bamban. Kau tidak meminta syarat itu, bukan? Tidak, tidak Tuan. Pagebluk ini adalah musibah yang Tuhan mengingatkan kalau putri Tuan tidak dekat dengan rakyat. Tidak seperti Tuan. Tuan kelihatan dekat sekali dengan rakyatnya. Malah Putri Sekar Arum sepertinya ingin menjaga jarak dengan rakyatnya, Tuan. Kalau Tuan setuju, biarkan Putri Sekar Arum memikul tanggung jawabnya. Suruh dia mengambil bunga di situ Bamban. Bunga itu mengambang di atas situ Bamban, Tuan. Wabah penyakit ini akan berhenti kalau bunga itu yang mengambil Tuan Putri. Tolong Tuan secepatnya Tuan Putri untuk mengambil bunga tersebut di situ Bamban. Setelah raja berpikir cukup lama, akhirnya sang raja meminta putrinya untuk membawa pulang bunga tersebut. Putriku yang cantik, kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh tabib Kelana. Wahai Ayahanda, aku tidak mau melaksanakan tugas ini, Ayahanda. Ini terlalu berat bagiku, Ayahanda. Sekar Arum pun berangkat bersama pengawal kerajaan yang bersenjata lengkap. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sang putri sampai di situ Bamban. Wah, tempat ini indah sekali. Udaranya segar, airnya juga jernih. Rugi sekali kalau aku tidak menikmatinya di sini. Sang putri tak kunjung datang. Sampai akhirnya sang raja menjemput putrinya dengan perasaan wasi. Putriku! Dia menuntaskan hasrat dengan berenang hingga dia lupa waktu. Layaknya kamu menjadi anak raja. Lebih baik kamu menjadi penunggu situ Bamban ini saja. Ampun Ayahanda, ampuni aku Ayahanda. Aku telah lalai melaksanakan tugas ini. Ampun Ayahanda. Putriku, maafkan Ayahanda. Karena perkataanku, kamu menjadi seperti ini. Aku tidak bisa menolongmu, putriku. Sang raja akhirnya menyesali perkataannya. Namun, takdir tak bisa diubah lagi. Kemudian, sang raja membawa pulang itu dan seketika rakyat Batur Kradan sembuh. Bunga ini sekarang dikenal dengan nama bunga eceng gondok. Tanaman ini banyak tumbuh di situ Bamban Jatilawang, yang sekarang menjadi destinasi wisata baru yang sangat indah dan banyak dikunjungi orang untuk berwisata.